Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 6 membahas kasus 6 transportasi pipa, kebocoran pipa minyak mentah. Sebelum itu kelompok 6 ini beranggotakan yaitu saya Izran Febrian dengan NPM 007, kemudian ada Rizky Iqbal Nugraha dengan NPM 0013 dan ada Adam Aidil Fahsani dengan NPM 018. Next. Baik, untuk pembahasan pertama yaitu identifikasi informasi kasus, yang mana di sini menggunakan analisis 5W plus 1H. Pada what atau bagian apa, ini terdapat kebocoran pipa minyak mentah yang mengakibatkan tumpahan minyak ke lingkungan sekitar. Kemudian bagian U-nya yaitu peran siapa yang berperilaku, yaitu perusahaan yang terlibat dalam kasus ini adalah PT Imbang Tata Alam di Kepulauan Meranti Riau. Kemudian ada how-nya, bagaimana setelah kebocoran terdeteksi, tim produksi bersama tim SHI atau Safety, Health, and Environment segera melokalisir area kejadian dan bekerja selama 24 jam untuk memastikan ceceran minyak dikumpulkan dan dibersihkan kembali. Kemudian ada why, yaitu kenapa. Kebocoran disebabkan oleh kerusakan pada selang penyalur fleksibel host saat menyalurkan minyak dari lapangan TB menuju kapal penampung minyak oil barge yang bersandar di pelabuhan. Kemudian ada when, kapan. Menurut sumber yang kami dapat, itu ada dua artikel berita. Yang pertama itu kebocoran terjadi pada 2 Maret 2023, kemudian pada Rabu 6 Desember 2022 di Kansas, Amerika Serikat. Nah, where ini lokasi kebocoran berada di Sumur TB, Kecamatan Darul Takzim, Tebing Tinggi Barat, Kepulauan Meranti Riau. Kemudian sumber artikel berita kedua yaitu di wilayah Kansas, Amerika Serikat atau US. Selanjutnya, next. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada Kang Izan telah memberikan waktu kepada saya untuk mempresentasikan tentang nilai-nilai dalam kasus. Yang pertama itu ada prinsip dasar. Di sini yaitu prinsip dasarnya itu keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan merupakan prioritas utama dalam operasi migas. Lalu ada metode yaitu dengan penanggulangan kebocoran dilakukan dengan cepat melalui pelokalisiran area terdampak dan pembersihan segera. Lalu ada alat yaitu penggunaan peralatan seperti oil bom untuk menahan aliran minyak dan vakum truk untuk menyedot minyak yang tumpah. Lalu ada cara kerja. Di sini oil bomb ditempatkan di sekitar area tumpahan untuk mencegah penyebaran minyak, sementara vakum truk digunakan untuk menyedot minyak yang telah tumpah ke lingkungan. Lalu di sini juga ada flowchart. Yang pertama itu ada proses deteksi kebocoran, lalu ada kegiatan pelokalisiran area terdampak menggunakan oil bomb, lalu ada penyedotan minyak tumpah dengan vakum truk, dan pembersihan sisa sisa minyak dan pemantauan lingkungan. Dan yang terakhir yaitu ada evaluasi dan perbaikan sistem untuk mencegah kejadian serupa. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menerangkan tentang bagian solusi dan tindakan. Adapun cara pertama yang dapat dilakukan yaitu pemeliharaan rutin. Pemeliharaan dilakukan dengan melakukan inspeksi dan pemeliharaan berkala terhadap seluruh peralatan dan infrastruktur penyaluran minyak untuk mendeteksi potensi kerusakan sebelum terjadi kebocoran. Lalu selanjutnya ada tindakan peningkatan keamanan, yaitu memperketat pengawasan dan keamanan di area operasi untuk mencegah tindakan vandalisme yang dapat menyebabkan kebocoran. Seperti yang pernah terjadi pada pipa distribusi milik PT Medco Indonesia di Musi Banyuasin. Selanjutnya tuh
dilakukan pelatihan karyawan, yaitu memberikan pelatihan rutin kepada karyawan mengenai prosedur darurat dan penanganan kebocoran minyak untuk memastikan respons yang cepat dan efektif. Adapun langkah selanjutnya yaitu penggunaan teknologi. Dengan mengadopsi teknologi deteksi kebocoran terkini untuk memantau integritas pipa dan peralatan secara real time, sehingga potensi kebocoran dapat segera terdeteksi dan ditangani. Eh, Adapun bab selanjutnya tentang analisis dan argumentasi. Eh, Yaitu pipa yang membawa minyak mentah bisa bocor karena berbagai alasan, seperti rusaknya alat, berkaratnya pipa, atau bahkan tindakan merusak dari orang yang tidak bertanggung jawab. Di Kepulauan Meranti, kebocoran terjadi karena selang yang digunakan untuk menyalurkan minyak mengalami kerusakan. Tim yang bertugas segera mengambil langkah cepat untuk mengatasi masalah ini, menunjukkan bahwa perusahaan peduli terhadap keselamatan dan lingkungan. Meski sudah ditangani, kejadian ini mengingatkan kita bahwa peralatan harus selalu diperiksa dan dirawat secara rutin agar kebocoran seperti ini tidak terulang di masa depan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.